Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik bersama Kak Tati. Dan juga Bang Ode. Bagaimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Kakak-kakak Sekolah Minggu mengharapkan kalian tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Yuk kita mulai ibadah hari ini dengan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap waktu, secara khusus adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang sampai saat ini masih beribadah di rumah dan di tempat mereka masing-masing. Walaupun kami semua masih beribadah di tempat kami masing-masing, tetap berikan kami sukacita, tetap berikan kami damai sejahtera, supaya kami dapat bersekutu dengan Tuhan penuh dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada hari ini dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Supaya setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap cerita firman Tuhan yang kami dengarkan, dan juga aktivitas yang akan dilakukan, dapat menolong kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, tema kita adalah Yesus Penyelamatku. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, Kak Tati mau tanya nih ke Bang Ode, kalau menurut Bang Ode, Yesus itu siapa sih bagi Bang Ode? Buat Bang Ode, Yesus itu adalah juru selamat nih Kak Tati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan semua manusia, termasuk Bang Ode, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa. Kita semua yang asalnya tidak berkenan, tapi dibuat jadi penuh kasih karunia Tuhan. Itulah maksudnya Tuhan penyelamat, Tuhan juru selamat, Kak Tati. Betul Bang Ode. Supaya kita lebih semangat lagi, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Wah, jalan bersama dengan Tuhan Yesus itu penuh dengan sukacita dan semangat ya. Makanya adik-adik Sekolah Minggu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita setiap waktu. Nah, sekarang kita akan menyanyi pujian yang kedua, yaitu Yesus Memanggil. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Kita mau bernyanyi lagu ketiga, yaitu nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nah, adik-adik sekolah minggu GKF Camanik, tiba waktunya kalian semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mani. Persiapkan Alkitab kalian dan juga kalian harus duduk dan mendengarkan dengan baik ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silahkan persiapkan Alkitab, alat tulis, dan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting apa nih yang akan Tuhan sampaikan pada kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Dan intinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan dengan adik-adik melalui ibadah online secara virtual, di mana kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan dan cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, begitu juga dengan adik-adik yang akan mendengarkan, biar mereka boleh mengerti dan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami di dalam menjalani kehidupan ini. Pimpinan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah Yesus Penyelamatku.
diambil dari Injil Matius pasal 16 mulai dari ayat 13 sampai 20. Adik-adik boleh baca secara keseluruhan bacaan kita hari ini, tetapi di akhir ibadah ya. Untuk adik-adik kelas kecil jangan berkecil hati. Adik-adik boleh minta tolong papa, mama, atau kakak untuk membacakannya buat adik-adik. Sebelum kita lebih lanjut nih untuk mendalami cerita firman Tuhan, Kak Marni punya tayangan menarik untuk sama-sama akan kita saksikan. Selamat menyaksikan. Show the symbol on your chest, say come on and show the world who you really are. It's not enough to be better than the rest, gotta take it to the top and make yourself a superstar. You don't need them to believe in you, get your mission unlocked and see it through. You've got all the power you need in you, power you need in you, power you need in you. We can change the whole world, gonna take it over, gonna start it over. Don't you know what we could be? A new beginning, fighting to a winning. Tell me that you're in it. Don't you wanna be a superhero? A superhero, superhero. Don't you wanna be a superhero? A superhero, superhero. Anybody could be. We can change the whole world, gonna take it over, gonna start it over. Don't you know what we could be? A new beginning, fighting to a winning. Tell me that you're in it. Don't you wanna be a superhero? A superhero, superhero. Don't you wanna be a superhero? A superhero, superhero. Anybody could be. We can change the whole world, gonna take it over, gonna start it over. Don't you know what we could be? A new beginning, fighting to a winning. Tell me that you're in it. Don't you wanna be a superhero? Superhero, superhero. Don't you wanna be a superhero? Superhero, superhero. Anybody could be. Nah, itu tadi tayangan menarik dari Kak Marni. Seru nggak? Nah, kira-kira adik-adik pasti tahu ya itu apa? Betul sekali, itu kumpulan para superhero. Manusia seperti Kak Marni dan adik-adik, tetapi diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menolong banyak orang. Tapi pertanyaannya nih, superhero itu kalau di dunia nyata ada nggak ya? Sayang sekali tidak ada adik-adik. Mereka hanya ada di cerita atau film. Tapi tunggu dulu. Kak Marni punya superhero nih yang selalu menyelamatkan Kak Marni. Kira-kira ada yang tahu nggak? Betul sekali, Tuhan Yesus. Kak Marni nih dulu pernah mengalami peristiwa saat Kak Marni dan kakak Kak Marni dalam perjalanan pulang. Kami sedang mengendarai kendaraan bermotor. Singkat cerita, ketika kami sudah mau sampai dari arah yang berlawanan nih, kita kan mau nyebrang. Dari arah yang berlawanan, ada sepeda motor yang melaju sangat kencang yang tentunya sudah tidak bisa lagi dihindari. Kak Marni udah tahu nih, wah pasti akan terjadi kecelakaan. Tapi satu yang Kak Marni ingat, saat itu Kak Marni mengingat satu nama sebelum terjadinya kecelakaan itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Saat itu Kak Marni sebut nama Tuhan Yesus, kemudian duar, terjadilah kecelakaan itu. Orang yang menabrak Kak Marni nih dan kakaknya Kak Marni jatuh tergelincir ke aspal. Kakaknya Kak Marni bertahan dengan sepeda motornya, tapi Kak Marni nggak ada nih di boncengan belakang. Ada yang tahu nggak Kak Marni ada di mana? Kak Marni terperosok masuk di bawah kolong mobil. Untungnya saat itu kondisi mobilnya nggak lagi maju, tapi mesinnya nyala adik-adik.
karena sang pengemudi sedang mengangkat telepon. Kakaknya Kamarni kebingungan. Duh, Kamarni di mana ya? Soalnya nggak kelihatan. Tapi ada salah satu orang yang berlarian untuk membantu menemukan Kamarni. Karena kelihatan nih dari ujung kakinya Kamarni ada di bawah kolong mobil. Orang itu buru-buru lari menghampiri pengemudi mobil ini untuk mematikan mesinnya supaya tidak terjadi hal-hal yang luar biasa nih. Adik-adik akhirnya Kamarni ditarik keluar, kemudian dilarikan ke rumah sakit, dan 10 hari nih Kamarni mengalami pengobatan di sana, akhirnya boleh pulang. Adik-adik boleh bayangkan nih, gimana saat itu jika kondisi mobil itu akhirnya maju. Aduh, Kamarni udah gak bisa bayangin. Tetapi Kamarni ditolong Tuhan Yesus saat itu karena Kamarni ingat bahwa Kamarni punya superhero yang mampu menyelamatkan Kamarni saat itu. Nah, dari bacaan kita hari ini dikatakan bahwa saat itu Tuhan Yesus bertanya-tanya, siapakah anak manusia menurut banyak orang? Akhirnya para murid Tuhan Yesus mencari tahu nih. Anak manusia di sini maksudnya bukan anak manusia biasa ya. Tentunya anak manusia yang berbeda yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Nabi Yeremia, ada juga yang mengatakan Nabi Elia. Dan akhirnya Tuhan Yesus menguji para murid dengan bertanya, lalu menurut kalian nih, siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tentunya Simon Petrus mengatakan hal ini bukan asal berbicara, karena Simon Petrus menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan Tuhan di dalam memberikan pengajaran serta menyatakan mukjizat bagi banyak orang. Seperti cerita kita minggu lalu, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan orang mati. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Simon Petrus mengimani dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Sama seperti Kamarni nih, Kamarni percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu Mesias dan penyelamat Kamarni. Begitu juga dengan adik-adik tentunya. Tuhan Yesus pasti pernah dan sering menolong adik-adik. Lewat ketika kejadian adik-adik sedang sakit, Tuhan Yesus beri kesembuhan. Ketika adik-adik lapar nih, Tuhan Yesus berikan makanan lewat papa mama. Atau mungkin papa mama butuh uang untuk membiayai pendidikan dan bayar yang lain-lain. Tuhan Yesus cukupkan lewat berkat yang Tuhan berikan melalui mereka. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, cerita kita hari ini adik-adik mau mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus nih mau untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau kita untuk meyakini Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kita. Amin. Halo teman-teman, ayat super minggu ini Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Diulang ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dadah. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vina dalam aktivitas sekolah minggu. Adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah lihat nggak gambar seperti ini? Nah, pasti pernah ya. Kalau adik-adik yang pernah naik kapal laut, pasti pernah lihat. Dan juga adik-adik pasti kalau lagi berenang, nah pasti ada. Untuk apa sih? Nah, itu adalah alat penyelamatan adik-adik. Itu adalah sesuatu yang penting sekali. Nah, adik-adik begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyelamat untuk kita. Oleh karenanya, kita akan membuat sebuah lifeguard. Nah, seperti apa ya? Yuk, kita buat sama-sama. Adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan ada kertas lipat, yang satu warna biru atau boleh warna yang lain. Yang satunya warna merah adik-adik. Lalu kertas tisu. Dan juga ada spidol, gunting, ada lem, dan juga
kalau adik-adik ada di rumah, ada stiker, adik-adik boleh pakai ya. Atau adik-adik boleh membuat sendiri, menggambar sendiri. Boleh, bebas ya. Yuk kita bikin sama-sama. Nah adik-adik, pertama-tama kita gunakan kertas tisunya ya, seperti ini. Lalu kita pakai spidol atau pulpen atau apa saja ya adik-adik ya. Ini gunanya untuk menggulung seperti ini. Nah, jangan terlalu kuat ya adik-adik, karena supaya ini bisa dilepas nanti. Nah, gulung terus sampai habis ya. Lalu ujungnya kita kasih lem adik-adik. Nah, sedikit aja. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh lepas ya spidolnya. Nah, kita sisihkan dulu. Lalu, kita ambil kertas lipat yang berwarna merah. Kita lipat. Kita bagi dua ya adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting. Nah, kita bagi lagi. Jadi dua. Oke, kita gunting. Kita ambil satu bagian ya adik-adik. Lipat lagi. Kita gunting lagi. Nah, ini kita lipat lagi adik-adik. Dan kita gunting lagi. Nah, kalau sudah, adik-adik ambil tisu yang tadi. Nah, kita akan buat gulungan nih. Seperti ini ya adik-adik ya. Nih. Adik-adik lipat seperti ini. Nah, pada ujungnya adik-adik kasih lem. Seperti ini. Keempatnya ya adik-adik ya. Kita buat seperti tadi. Adik-adik gulung. Lalu dilem. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih ke tengah dulu ya. Karena kita akan membuat sebuah lingkaran. Nah, adik-adik ini lipat sedikit, kasih lem, supaya tisunya lebih mudah untuk masuk ke celah atau lubang tisu yang ada di sisi yang lain. Seperti ini adik-adik. Nah, lalu kita geser, kita tutup ya sambungan tadi. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah ban lifeguard kita. Kita simpan ya. Lalu adik-adik ambil kertas yang berwarna biru. Nah, adik-adik kalau punya foto adik-adik atau foto kakak, foto adik. Nah, kita simpan di sini adik-adik. Kira-kira di tengah ya, agak ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel lifeguard adik kita ya, yang sudah dibikin. Nah, kita tempelkan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, kalau udah jadi seperti ini, udah kita tempel, adik-adik boleh tulis di sini. Tuhan Yesus, penyelamatku. Nah, kita tempel ya adik-adik. Kita tempel di atas sini. Nah, lalu kita akan buat hiasannya ya.
kakak akan buat salib. Nah, adik-adik boleh nanti bikin bentuk-bentuk yang lain. Nah, kakak akan buat salib di sini ya. Atau adik-adik mau bikin salib seperti kakak juga boleh. Nih, kita tempel ya. Nah, seperti ini. Kalau adik-adik ada stiker atau adik-adik boleh gambar di sini. Nih, seperti ini ya. Kakak mau pakai beberapa stiker nih. Kita tempel. Nah, kita hias ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Selamat mencoba ya. Halo adik-adik yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Harapan Kak Marni dan guru-guru yang lain tentunya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, kita guru-guru akan mengadakan ibadah yang berbeda seperti biasa, yaitu kita akan melakukan ibadah via Zoom. Jadi diharapkan adik-adik bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, ibadah via Zoom itu akan kita lakukan pada tanggal 21 Maret, tepatnya pukul 11 siang. Tapi 10 menit lebih awal adik-adik sudah bisa ikut bergabung ke dalam Zoom yang sudah kita siapkan. Nah, link Zoom yang akan kita persiapkan boleh adik-adik akses lewat WhatsApp group yang sudah dibuat. Jangan lupa adik-adik juga mempersiapkan bahan-bahan untuk melakukan aktivitas, karena kita akan membuat aktivitas bersama-sama. Adik-adik boleh mempersiapkan kertas HVS, kemudian kertas origami atau kertas lipat, ada juga lem, kemudian alat tulis, dan double tip. Penasaran bikin apa? Jangan lupa adik-adik bergabung di ibadah via Zoom tanggal 21 Maret. Bagi adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa mengikuti ibadah via Zoom nanti, jangan berkecil hati, karena kita akan menyediakan ibadah online juga lewat YouTube. Sampai jumpa! Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi mari kita tutup ibadah kita dulu melalui doa ya. Mari kita berdoa. Betul Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus penyelamatku. Terima kasih melalui firman yang boleh kami dengar Tuhan, kami diingatkan bagaimana kami untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Biar kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Berkati Tuhan kami, para guru, dan tim yang terlibat dalam proses pembuatan ibadah online ini, serta adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan beri kami kesehatan dan tentunya kerinduan kami di dalam terus bersekutu kepada Tuhan. Ibadah kami sudah selesai Bapa, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang berada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Dadah!